Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul tentang pengaruh media sosial dalam kehidupan sosial yang dikaitkan dengan kajian transdisipliner. Ya, sebelum kami mempresentasikan materi tersebut, saya akan memperkenalkan nama saya dan nama beserta kelompok saya. Yang pertama, saya Abdal, dan di samping saya Rizna Fitria Tunisa. Saya Devinda Mulia Arifah. Saya Siti Maria Mahmud. Baiklah, sebelum kita membahas tentang pengaruh media sosial dalam lingkungan sosial, tentunya kita harus mengetahui apa itu transdisipliner. Transdisipliner merupakan sintesis yang melibatkan lebih dari 2 disiplin ilmu dalam rumpun yang berbeda-beda, kemudian membentuk suatu disiplin ilmu yang akan berdiri sendiri nantinya. Nah, kemudian contohnya seperti ini: matematika, ilmu ekonomi, dan ilmu psikik, sehingga akan melahirkan matematika ekonomi syariah. Nah, di dalamnya itu ada rumpun ilmu formal, ada rumpun ilmu sosial, dan rumpun ilmu agama. Lalu kemudian kalau kita berbicara tentang konteks pengaruh media sosial, tentunya kita menganalisis dari berbagai pandangan. Yang pertama, psikologi. Yang kedua, ada sosiologi. Yang ketiga, ada teknologi komunikasi, teknologi informasi. Yang keempat, ada antropologi. Yang kelima, ada pendidikan. Yang keenam, ada komunikasi. Yang ketujuh, ekonomi. Dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah ada ilmu etika, ada etika dan agama. Kemudian dalam konteks ini kita menganalisis media sosial dan dampaknya dari berbagai sudut pandang, seperti sosiologi. Yang pertama sosiologi, yang kedua psikologi, yang ketiga teknologi informasi, yang keempat antropologi, yang kelima pendidikan, yang keenam komunikasi, yang ketujuh ekonomi, dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah etika dan agama. Baik, yang poin pertama tentang sosiologi. Dia ini mencakup tentang pola perubahan sosial yang dimana sebelum adanya media sosial itu, orang itu biasanya langsung saat berinteraksi, dia itu langsung bertemu langsung tatap muka. Tetapi pada saat ada media sosial, orang itu tanpa langsung bertemu itu bisa berinteraksi langsung, yaitu dengan menggunakan HP, teleponan, video call, dan lain sebagainya. Yang kedua ada tentang psikologi. Dia ini mencakup tentang mental dan emosional. Biasa ini yang kena dampaknya ini adalah remaja. Karena kenapa? Mereka lah yang senantiasa menggunakan media sosial terlalu apa gitu sih? Ulang. Lanjutan saya lah, kasih lanjut 3. Kemudian yang kedua tentang aspek psikologi. Yang dimana dia ini mencakup tentang mental dan emosional. Nah, biasa yang terkena dampak ini adalah remaja. Karena kenapa? Mereka pakai menelpon ini, 3. Oke, yang kedua tentang aspek psikologi. Dia ini mencakup tentang dampak 3. Baik, yang kedua tentang aspek psikologi. Dia ini mencakup tentang dampak mental dan emosional. Biasanya yang sering terkena dampak ini adalah seorang remaja yang senantiasa stres, banyak masalah, adalah seorang remaja. Karena kenapa? Mereka ini senantiasa menggunakan media sosial secara berlebihan. Akhirnya bagaimana mereka ditipulah berbagai macam masalah yang muncul terhadap diri mereka sendiri.
Kemudian ada aspek teknologi informasi, kecanggihan dan ancaman. Algoritma media sosial mengatur konten sesuai dengan minat pengguna, menciptakan echo chamber. Privasi menjadi isu besar, dan data pengguna dikumpulkan dan dimonetisasikan oleh perusahaan besar. Munculnya hoax dan informasi yang menyebar dengan sangat cepat. Kemudian ada aspek antropologi, pergeseran nilai budaya. Media sosial mempengaruhi budaya populer atau pop culture global. Budaya lokal bisa terdesak atau mengalami pergeseran akibat pengaruh budaya global. Tradisi komunikasi berubah dari lisan langsung ke bentuk digital, seperti chat, story, ataupun reels. Baik, selanjutnya ada aspek pendidikan. Aspek pendidikan ini adalah perubahan pola belajar dan literasi digital. Media sosial menjadi sarana belajar informal seperti YouTube, edukasi, dan akun guru dan lain-lain. Nah, tantangannya literasi digital ini rendah. Mengapa? Karena menyebabkan siswa mudah percaya tentang informasi yang tidak valid. Nah, maka dari itu orang tua dan guru harus beradaptasi dengan pola pikir literasi digital. Baik, selanjutnya ada aspek komunikasi, yaitu evolusi bahasa dan gaya interaksi. Nah, penggunaan singkatan, meme, emoji adalah sebagai bentuk komunikasi baru. Nah, komunikasi lebih cepat tetapi kadang miskin makna dan berpotensi disalahkan artikan. Selanjutnya ada aspek ekonomi. Munculnya ekonomi digital. Media sosial membuka peluang ekonomi, contohnya seperti konten kreator dan bisnis online. Ketimpangan digitalnya adalah tidak semua orang mampu dan mempunyai akses dalam mengelola media sosial secara produktif. Selanjutnya adalah aspek etika dan agama. Contohnya seperti tantangan moral. Konten negatif seperti pornografis, ujaran kebencian, dan fitnah itu mudah sekali diakses di media sosial. Tantangan dalam menjaga etika kesopanan dan nilai-nilai agama. Media sosial juga digunakan untuk dakwah, edukasi moral, dan menyebarkan kebaikan. Itu solusi dan pemahaman mengenai dampak media sosial dalam kehidupan sosial itu harus melibatkan disiplin ilmu yang lain, harus mengkolaborasikan ilmu-ilmu yang lain. Kita tidak boleh melihat dari satu sudut pandang saja atau satu pendekatan saja. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan tentang pengaruh atau dampak media sosial terhadap kehidupan sosial. Bila dalam presentasi ini, dalam penjelasan kami terdapat banyak sekali kekurangan, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Abdal, mewakili dari teman-teman saya, mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.